Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fikar Mujahid. Saya dari Prodi D4 Teknik Informatika. Hari ini saya akan membahas tentang tugas bab 2 dari matkul konsep teknologi dan informasi, yang akan membahas tentang 5 materi. Yang pertama, perbedaan internet dan intranet. Yang kedua, perbedaan internet dan extranet. Yang ketiga, VPN, Virtual Private Network. Yang keempat, cara kerja ISP, Internet Service Provider. Yang keempat, TCP atau IP. Yang pertama, perbedaan internet dan intranet. Internet dan intranet pasti memiliki perbedaan yang sangat banyak. Perbedaan tersebut dapat kita lihat dari 4 fitur. Yang pertama, akses. Akses dari internet bersifat publik atau global, jadi siapa saja bisa mengakses. Sedangkan akses dari intranet bersifat terbatas atau internal, jadi hanya anggota, organisasi atau karyawan yang memiliki izin untuk mengakses intranet. Yang kedua, cakupan. Cakupan dari internet adalah seluruh dunia, jadi jaringan globalnya sangat luas. Sedangkan dari intranet, cakupannya lokal atau organisasi, jaringannya dalam batas-batas fisik atau logis sebuah perusahaan atau organisasi. Yang ketiga adalah tujuan. Tujuan dari internet adalah komunikasi, informasi, hiburan, perdagangan global. Sedangkan dari intranet, tujuannya adalah kolaborasi internal, berbagi resource, komunikasi antar departemen, sistem manajemen internal. Yang keempat adalah keamanan. Keamanan dari internet memiliki risiko yang lebih tinggi. Kenapa? Karena memerlukan perlindungan atau antivirus firewall. Sedangkan keamanan dari intranet lebih tinggi. Kenapa? Karena terlindungi oleh firewall dari akses luar. Nah, contoh dari internet dan intranet dapat kita lihat. Yang pertama adalah contoh dari internet. Contohnya ketika kita mengakses Google, YouTube, media sosial. Sedangkan contoh dari intranet dapat kita lihat ketika kita mengakses portal karyawan, sistem absensi online sebuah perusahaan, atau bahkan kelas atau server dokumen internal. Selanjutnya, materi yang kedua adalah perbedaan internet dan extranet. Perbedaan internet dan extranet memiliki banyak fitur. Terdapat dalam berbagai fitur. Yang pertama adalah fitur akses. Dalam fitur akses, internet bersifat publik atau global, jadi siapa saja bisa mengakses internet. Sedangkan extranet bersifat terbatas atau semi privat, jadi dibatasi untuk anggota, organisasi, dan pihak luar terpilih. Misalkan mitra bisnis, supplier, klien, dan pelanggan. Yang kedua, fitur cakupan. Jadi internet cakupannya adalah seluruh dunia, jadi jaringannya global, tidak hanya satu daerah atau satu negara, tapi global, semua orang bisa mengaksesnya. Sedangkan extranet cakupannya adalah gabungan, jadi jaringan internal atau intranet yang diperluas secara aman keluar. Yang ketiga, tujuan. Tujuan dari internet adalah untuk informasi umum dan publik. Sedangkan dari extranet adalah kolaborasi dengan pihak eksternal dengan berbagi data bisnis rahasia secara aman, manajemen rantai pasokan, dan lain sebagainya. Yang keempat adalah keamanan. Keamanan dari internet, keamanannya standar, sedangkan keamanan dari extranet keamanannya tinggi. Biasanya menggunakan VPN atau protokol keamanan khusus untuk otorisasi akses. Contoh dari internet yaitu situs web berita. Contoh dari extranet, portal khusus supplier untuk cek inventarisasi, atau portal klien untuk cek status pesanan. Extranet dan pada dasarnya adalah intranet. Jadi extranet adalah intranet sebuah perusahaan. Intranet sebuah perusahaan yang dibuka sebagian dan secara aman untuk pihak ketiga yang memiliki kepentingan bisnis. Jadi extranet itu sebenarnya juga intranet, tetapi dibuka untuk sebagian atau pihak ketiga dari bisnis tersebut. Yang ketiga,
Materi yang ketiga yaitu VPN. Apa itu VPN? VPN adalah singkatan dari Virtual Private Network. Definisi dari VPN adalah jaringan pribadi virtual. Apa maksudnya? Sebuah teknologi yang memungkinkan pengguna untuk membuat koneksi yang aman dan terenkripsi atau seperti terowongan atau tunnel melalui jaringan publik yang tidak aman seperti internet. Cara kerja sederhana dari VPN. Yang pertama, Anda menghubungkan perangkat ke server VPN di lokasi yang jauh. Yang kedua, VPN membuat terowongan terenkripsi antara perangkat Anda dan server tersebut. Yang ketiga, semua data yang masuk dan keluar dari perangkat Anda melalui terowongan ini tidak bisa dibaca lagi oleh pihak ketiga, ISP atau hacker dan lain sebagainya. Yang keempat, alamat IP publik Anda akan berganti menjadi alamat IP server VPN. Fungsi utama dari VPN ada banyak. Yang pertama adalah kerahasiaan atau privasi. Jadi menyembunyikan aktivitas online dari penyedia layanan internet, ISP atau pemerintah. Yang kedua, keamanan, melindungi data sensitif terutama saat menggunakan WiFi publik. Yang ketiga, akses geografis, mengakses konten yang dibatasi berdasarkan lokasi, geoblokir. Yang keempat, akses remote aman. Karyawan bisa mengakses jaringan internal perusahaan intranet dari jarak jauh dengan aman. Yang materi yang keempat yaitu cara kerja ISP, Internet Service Provider. Definisi dari ISP tersendiri adalah penyedia layanan internet. Jadi ISP ini penyedia layanan internet, sebuah perusahaan yang menyediakan layanan akses ke internet kepada individu, organisasi atau perusahaan. Cara kerja sederhananya, ISP memiliki infrastruktur jaringan, kabel serat optik, menara seluler, dan satelit yang terhubung ke jaringan besar, sering disebut backbone internet. Anda membayar biaya berlangganan untuk menggunakan infrastruktur ini. Modem di rumah Anda, endpoint, berkomunikasi dengan peralatan ISP. Yang terakhir, ketika Anda ingin mengakses situs web, misalnya Google, permintaan Anda dikirim melalui jaringan ISP ke backbone internet, kemudian ke server Google dan responnya dikembalikan melalui jalur yang sama. Fungsi utama dari ISP ini adalah menghubungkan pengguna akhir ke gerbang internet global. Yang terakhir, TCP atau IP, Transmission Control Protocol or Internet Protocol. Definisi dari TCP/IP adalah kumpulan protokol yang menjadi dasar komunikasi data di seluruh internet dan jaringan privat. Tanpa TCP/IP, internet tidak akan bekerja. Tentunya, TCP/IP juga memiliki peran utama yang kita bedakan masing-masing. IP atau Internet Protocol bertanggung jawab untuk pengalamatan atau addressing dan routing atau pengiriman paket data. IP memberikan alamat unik ke setiap perangkat di jaringan seperti alamat pos. Yang kedua adalah TCP, Transmission Control Protocol, bertanggung jawab untuk pengiriman data yang andal. TCP memecah data menjadi paket-paket kecil, memastikan semua paket tiba di tujuan dan menyusunnya kembali dalam urutan yang benar. Jika ada paket yang hilang, TCP akan memintanya lagi. Nah, analogi sederhananya, IP itu alamat rumah pada surat, ya. Alamat rumah pada surat. Jadi memastikan paket sampai ke lokasi yang benar. Sedangkan TCP itu petugas pengirim yang mengecek surat atau memastikan semua bagian surat terkirim lengkap dan disusun sesuai urutan. Mungkin itu saja dari saya, presentasi saya hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.